Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Hamka dengan NIM 23202038 62202029. Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional dan kurs mata uang dalam makroekonomi Islam. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran suatu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka perdagangan internasional dapat diartikan yaitu sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Next, aturan dalam Islam perdagangan internasional. Islam mengatur perdagangan internasional baik ekspor maupun impor untuk mencegah bahaya yang dapat merugikan masyarakat, terutama umat muslim. Berikut ketentuannya dalam ekspor. Yang pertama itu dilarang mengekspor barang atau jasa yang membentuk musuh membahayakan umat muslim. Dan yang kedua, barang yang diekspor harus halal sesuai syariat, seperti tidak mengekspor minuman keras atau barang yang membahayakan. Dan yang ketiga, perjanjian ekspor harus sesuai Islam tanpa unsur riba atau bunga atau garar atau penipuan. Dan yang terakhir, tidak mengekspor barang kebutuhan pokok masyarakat agar tidak menimbulkan kelangkaan. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara, yang dimana perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain karena saling membutuhkan. Dan yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama dari kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dan yang ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, yang dimana dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Dan yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tentu berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan perdagangan internasional untuk memenuhi sumber daya yang masih kurang. Dan yang kedua, perbedaan teknologi sebuah negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang biasanya mengimpor barang dari negara maju. Dan yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga diperlukan pasar bebas untuk menjual barang tersebut. Dan yang keempat, penghematan biaya produksi. Suatu negara mempromosikan barang hasil produksinya dalam perdagangan internasional memungkinkan menghemat biaya produksi. Dan yang kelima, keinginan menjalin hubungan dengan negara lain. Era globalisasi seperti sekarang sangat tidak memungkinkan suatu negara dapat berdiri sendiri. Dan yang keenam, selera masyarakat yang tinggi. Biasanya masyarakat lebih menginginkan barang hasil produksi negara lain daripada hasil produksi negara sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan nilai mata uang, yang dimana mata uang yang berbeda antar negara memiliki transaksi dan pembayaran. Dan yang kedua, kebijakan ekonomi dan politik. Kebijakan seperti pembatasan impor atau tarif impor menghambat perdagangan meskipun menguntungkan pelaku usaha kecil di dalam negeri. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas SDM, yang dimana pendidikan rendah menyebabkan kualitas produksi kurang baik sehingga sulit bersaing di pasar internasional. Dan yang keempat, organisasi ekonomi regional. Perdagangan terbatas pada anggota organisasi tertentu menghalangi negara luar untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, yang kelima, konflik di suatu negara, yang dimana kekacauan politik, perang, atau kerusuhan mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Selanjutnya, dumping dalam hukum Islam. Dumping adalah menjual produk di luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi untuk menghilangkan persaingan jangka panjang. Islam melarang dumping jika menimbulkan kerugian atau kemudaratan bagi masyarakat, seperti mematikan pesaing atau merusak pasar karena dianggap sebagai kompetisi curang. Namun, dumping diperbolehkan jika sesuai prosedur, seperti dumping sporadik yang bersifat sementara untuk menghabiskan stok. Sebaliknya, dumping pradotari dan persisten diharamkan karena yang pertama, membanjiri pasar impor dengan produk murah, yang kedua, mematikan pesaing lokal, dan yang ketiga, membuat pelaku dumping menjadi pemain tunggal diperbolehkan. Efeknya, kenaikan harga mendorong konsumen mencari barang substansi
dan mengurangi pembelian karena pendapatan real berkurang. Dumping ini merugikan orang lain, dilarang, sementara yang dilakukan secara adil diperbolehkan. Selanjutnya, pembahasan nilai tukar dalam perspektif hukum Islam. Nilai tukar adalah rasio antara mata uang satu negara dengan negara lain yang dipengaruhi oleh tingkat perdagangan dan perubahan harga relatif antar negara. Tingkat bunga efektif juga berperan dalam menentukan nilai tukar. Nilai tukar penting untuk perdagangan internasional, pembayaran antar negara, dan transaksi keuangan global. Perubahan nilai tukar dapat terjadi karena faktor seperti inflasi, permintaan mata uang, atau intervensi pemerintah. Dalam sistem nilai tukar tetap, bank sentral bertugas menjaga keseimbangan nilai tukar dengan menetapkan harga tetap dan melakukan intervensi bila diperlukan. Dalam sistem nilai tukar fleksibel, pemerintah memantau manipulasi untuk mencegah spekulasi. Ketentuan dalam Islam mengenai nilai tukar berdasarkan hadis. Yang pertama, harus dilakukan secara tunai atau kas. Yang kedua, serah terima dilakukan langsung. Dan yang ketiga, jika mata uang sejenis, jumlahnya harus setara. Jika berbeda, cukup dengan tunai dan kehadiran barang. Terima kasih telah mengikuti materi kami tentang perdagangan internasional dan kurs mata uang makroekonomi Islam. Saya harap Anda dapat memahami dengan baik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.